Pandemi COVID-19 yang tengah menyebar ke seluruh dunia membuat banyak urusan terganggu, tak terkecuali urusan ibadah haji tahun 2020. Ibadah tahunan umat muslim terbesar ini rencananya akan dimulai pada akhir Juli. Pemerintah Indonesia telah menyiapkan sederet skenario untuk menyelenggarakan haji tahun 2020. Menteri Agama Fahrul Razi mengatakan ada 2 skenario yang telah disiapkan. Skenario pertama, apabila ibadah haji tetap dilaksanakan, ada 2 kemungkinan yang dapat dilakukan. Yang pertama, apabila situasi di Arab Saudi sudah kondusif dan pelayanan di negara tersebut pun sudah berjalan normal, kuota jamaah haji yang berangkat ke Tanah Suci tetap normal. Kedua, jika ibadah haji tetap dilaksanakan di tengah wabah COVID-19 ini, kuota jamaah haji tentu dibatasi. Kuota akan dipangkas 50% guna mempertimbangkan ketersediaan ruang yang cukup untuk menerapkan physical distancing. Skenario kedua, apabila ibadah haji dibatalkan, calon jamaah yang dijadwalkan berangkat tahun ini dapat melunasi atau mengambil uangnya kembali. Sebelumnya, pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah meminta seluruh umat Islam di dunia untuk menunggu sebelum membuat rencana menunaikan ibadah haji sampai ada kejelasan mengenai pandemi COVID-19. Walaupun Kerajaan Arab Saudi siap untuk melayani para jamaah dalam hal apapun, namun prioritas utama saat ini adalah keselamatan dan kesehatan seluruh umat Islam di dunia. Saudara, selamat malam. Anda menyaksikan Indonesia Bicara bersama saya, Imam Priyono. Indonesia Bicara kembali merangkai sinergi dan kekuatan serta potensi kita untuk memastikan Indonesia menang melawan corona. Dan tentu ekses-ekses yang mungkin terjadi akibat pandemi COVID-19. Malam hari ini kita akan menyasar topik yang masih membuat kita deg-degan, yaitu soal penyelenggaraan ibadah haji. Dan penyelenggaraan ibadah haji ini di tengah pandemi memang sejumlah persiapan masih berjalan, tetapi skenario-skenario terus dipersiapkan oleh beragam pihak dan tentu wabil khusus adalah pemerintah. Malam hari ini kami akan mengundang melalui beragam platform untuk berdiskusi soal ini. Di antaranya ada Pak Khoirizi, Direktur Bina Haji Kementerian Agama Republik Indonesia, ada Pak Aceh Hasan Sazili, Wakil Ketua DPR RI, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, kemudian ada Pak Amir Syah Tambunan, Wasekjen Majelis Ulama Indonesia, kemudian ada Pak Sunandar, dosen Fitkom UIN Jakarta. Dan selanjutnya saya langsung akan menuju ke Kang Aceh Hasan Sazili, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Kang Aceh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Imam dan pemirsa di tanah air. Selamat malam, semoga kita semua sehat-sehat. Alhamdulillah. Saya lihat Kang Aceh segar sekali wajahnya. Ya, ini efek dari work from home, bekerja di rumah terus. Alhamdulillah. Kang Aceh, malam hari ini kita akan berbicara mengenai penyelenggaraan ibadah haji. Tentu ini adalah topik yang membuat deg-degan lebih dari 200.000 orang jamaah haji. Kalau dihitung dengan keluarganya yang deg-degan lebih banyak lagi. Artinya ini memang topik yang layak didiskusikan di ruang publik. Kang Aceh, kalau kita melihat posisi Arab Saudi dan Indonesia terkait dengan ibadah haji, apakah ada informasi terbaru, Kang? Mungkin Dewan mendengar lebih dekat informasi dari negara ini? Iya. 2 minggu yang lalu kami mendapatkan informasi bahwa Menteri Haji Arab Saudi meminta kepada pemerintah Indonesia agar jangan dulu membayar uang muka untuk berbagai perencanaan fasilitas yang akan diberikan kepada calon jemaah haji di Indonesia, terutama untuk pemondokan, kemudian untuk catering, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mungkin mereka masih belum bisa memastikan apakah penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 ini akan berlangsung atau tidak. Tetapi itu bukan berarti bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun ini akan dibatalkan atau ditunda begitu. Yang jelas bahwa sampai sejauh ini pemerintah Arab Saudi masih memberikan kemungkinan akan digelar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020. Tetapi tetap memberikan ruang kepada kita semua
agar kita harus lebih siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Baik. Kang Aceh, kalau kita bicara kemungkinan, bicara skenario, setidaknya kan yang sudah terbuka di hadapan publik ada 3 skenario. Berjalan secara normal, berjalan secara parsial, artinya kuotanya dibatasi, atau mungkin ada misalnya syarat-syarat tertentu. Ada skenario paling tidak diinginkan, tetapi mungkin untuk melindungi kita adalah batal, begitu ya. Dari ketiga skenario ini, sebagian tentu sedang berjalan, 1 dan 2 sedang berjalan. Apa amatan Dewan melihat beberapa skenario yang sedang berjalan? Apakah ada hal-hal yang perlu menjadi catatan? Ya, kalau kita mengambil skenario yang pertama, bahwa proses akan berlangsung secara normal, di mana 221.000 jemaah haji Indonesia akan berangkat, saya kira ini pun juga mengandung konsekuensi. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya pertama, bahwa 221.000 calon jemaah haji Indonesia harus dipastikan mereka telah dites COVID. Oke. Karena apa? Karena tidak mungkin mereka berangkat kalau misalnya salah satu atau sekian puluh dari calon jemaah haji Indonesia tersebut berangkat ke Arab Saudi dengan tertular COVID-19. Jadi oleh karena itu, saya menyampaikan di dalam rapat dengan Menteri Agama, agar dipastikan 221.000 calon jemaah haji Indonesia tersebut harus melakukan tes COVID-19. Ya. Dan saya kira pasti pemerintah Arab Saudi juga akan meminta seperti itu. Karena kan kita tahu bahwa tanggal 25 Juni keberangkatan jemaah haji Indonesia kalau normal akan dimulai. Sementara kita tahu kebetulan kami memiliki mitra juga BNPB sebagai gugus tugas penanganan COVID-19. Bulan Juni itu justru adalah puncak-puncaknya COVID di Indonesia. Jadi oleh karena itu 221.000 jemaah haji Indonesia, calon jemaah haji Indonesia, itu harus betul-betul dipastikan mereka bebas dari COVID-19. Yang kedua, selama di Tanah Suci pun 221.000 calon jemaah haji Indonesia, apakah mungkin mereka dijamin tidak tertular COVID? Karena apa? Karena kan kita tahu selama di Tanah Suci, mereka akan berinteraksi dengan jutaan jemaah haji dari negara-negara lain. Nah, jadi menurut saya memang, ya, kalau skenario normal pun, saya punya keyakinan, ya, menurut saya memang agak sulit, tanpa kita mendahului kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi oleh karena itu, menurut saya, ya, untuk memeriksa 221.000 calon jemaah haji Indonesia, tentu pemerintah harus menyediakan anggaran tersendiri untuk memastikan bahwa memang mereka jangan sampai terkena COVID-19 itu. Oke. Jadi kita harus yang jeda penting, dulu, Mas Imam, adalah bahwa prioritas kita adalah menjaga agar calon jemaah haji kita itu terjaga kesehatannya. Baik, Kang Aceh, catatan lainnya kita bahas setelah jeda, skenario keduanya kita bahas setelah jeda. Karena di skenario kedua tentu harus banyak detail nanti yang harus dijelaskan. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Semangat! 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 Semangat pagi! Semangat Indonesia! Semangat untuk berkarya! Beragam informasi yang menarik dan menginspirasi mengiringi semangat Anda di pagi hari. Jangan lewatkan Semangat Pagi Indonesia. Hanya di TVRI, Media Pemersatu Bangsa.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Topiknya adalah penyelenggaraan haji di tengah pandemi. Kami telah bersama Kang Aceh Hasan Sazili, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, dan kami segera terhubung dengan Pak Khoirizi, Direktur Bina Haji Kementerian Agama Republik Indonesia. Bisa saya coba dulu sapa Pak Khoirizi? Pak Khoirizi, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Khoirizi? Alhamdulillah, berkat doa kita semua, kita rakyat Indonesia walaupun dalam suasana yang dalam kondisi COVID-19, kita masih bisa berkomunikasi. Baik, Pak Khoirizi, bersama saya juga sudah ada Kang Aceh Hasan Sazili, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Baik, selamat siang Pak Aceh, Pak Khoirizi, Pak Aceh dan Kementerian Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aceh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Khoirizi, apa kabar? Sehat-sehat ya? Baik, baik. Kita sekarang ngobrol bertiga, Kang Aceh bersama Pak Khoirizi. Ya. Sekarang saya gantian dulu ke Pak Khoirizi. Pak Khoirizi, tadi saya Ya. udah ngobrol sama Kang Aceh mengenai 3 skenario yang saat ini sedang berjalan untuk penyelenggaraan haji. Tentu skenario terbaik adalah ini berjalan normal, tanggal 25 Juni harusnya sudah ada yang berangkat. Tapi skenario kedua tentu yang tidak terlalu normal adalah misalnya tetap berangkat tetapi ada pembatasan kuota, misalnya seperti itu. Dan skenario ketiga adalah skenario yang batal. Saya ingin tahu Kementerian Agama sejauh ini sejauh mana mempersiapkan skenario-skenario tersebut. Mana yang sedang berjalan dan mana yang akan berjalan. Pak Khoirizi, silakan. Alhamdulillah, Mas. Memang Kementerian Agama sampai saat ini kita masih menggunakan skenario pertama. Tentu semua masyarakat Indonesia berharap skenario pertama adalah berangkat. Amin. Maka itu Kementerian Agama sampai saat ini terus melakukan persiapan sampai ada titik terang apakah tahun ini diberangkatkan atau tidak penyelenggaraan haji. Nah, ini tentu semua sangat tergantung dari pemerintah Arab Saudi sendiri dan juga pemerintah Indonesia. Mudah-mudahan harapan kita sekali lagi, COVID-19 ini berakhir dalam waktu yang sangat dekat ini. Amin. Persiapan kita, baik di Arab Saudi maupun di tanah air, tentu terus berjalan. Bahkan seluruh kontrak-kontrak pelayanan kita sudah lakukan. Namun, sebagaimana arahan dari pemerintah Arab Saudi, kita tidak boleh melakukan pembayaran terhadap kontrak-kontrak itu. Mungkin begitu. Baik, Pak Khoirizi, misal kita masuk ke skenario pertama, berjalan normal 25 Juli insya Allah berangkat. Tadi Pak Aceh sempat menyampaikan, kalau didetilkan skenario ini, artinya berangkat tanggal 25 Juni. Jangan-jangan ada logika selanjutnya yang harus kita penuhi. Misalnya jamaah terbebas dari COVID atau tersertifikasi bebas dari COVID-19. Apakah kondisi atau hal-hal seperti ini juga dipersiapkan? Apakah mungkin harus ada rapid test kepada jamaah dan seterusnya? Bila memang iya, apakah dipersiapkan? Tentu Kementerian Agama terus berkoordinasi dengan gugus tugas. Di dalam gugus tugas itu, salah satu yang bertanggung jawab adalah Kementerian Kesehatan. Maka itu, untuk kesehatan jemaah tentu sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan. Apakah jemaah Indonesia layak untuk diberangkatkan yang sudah terbebas dari COVID-19 atau dia harus kita tunda? Nah, tentu itu semua kembali rekomendasi dari Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari gugus tugas COVID-19 di Indonesia. Baik, Pak Khoirizi, kalau kita melihat hal yang lain, salah satunya adalah pelunasan biaya jamaah haji. Kan angkanya sudah cukup
tinggi saat ini. Bagaimana kondisi terkini Pak soal pelunasan? Alhamdulillah Pak, pelunasan sebagaimana kita jadwalkan untuk tahap pertama akan berakhir tanggal 30 April yang akan datang. Namun dalam suasana COVID ini kita juga melakukan protokol COVID. Bagaimana antriannya, bagaimana sistem pelunasannya. Maka salah satu program yang kita canangkan saat ini adalah pelunasan melalui online. Untuk apa? Untuk ini semua dalam rangka mendukung program-program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk menjaga jarak agar tidak terjadi sentuhan-sentuhan antara satu jemaah dengan jemaah yang lain. Baik. Nah, sekarang kalau bicara soal pelunasan, bicara soal dana jamaah haji, sekarang yang beberapa hari terakhir mengemuka adalah misalnya kita masuk pada skenario kedua atau ketiga. Apabila misalnya sebagian berangkat, sebagian tidak, atau bahkan batal skenarionya misalnya, kabarnya sudah ada semacam kebijakan baru Pak Khoirizi bahwa jamaah bisa mendapatkan atau bisa dikembalikan sebagian dananya. Boleh dijelaskan lebih detail Pak Khoirizi, apa sebenarnya kebijakannya? Gimana? Kurang begitu jelas. Oh ya, kebijakan pengembalian dana apabila dana sudah distorkan kemudian yang terjadi adalah skenario misalnya pembatalan haji, Pak. Halo? Baik. Pak Khoirizi bisa mendengar kami? Terputus-putus, Mas. Baik, terputus-putus ya. Baik, nanti kita cek terlebih dahulu bagaimana kondisi teknisnya. Kita jeda dulu, setelah jeda saya juga akan minta pandangan dari Kang Aceh. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Awak dhewe kakek ngrungokke suarane wong liya. Awak dhewe ora iso ngrungokke suarane awake dhewe. Kisah perjalanan Basri mencari keberadaan makam sang suami yang pergi berperang pada agresi militer tahun 1948. Ning mboten bangsul. Sing bagi durung bali po, Mas? Dapatkah Basri menemukan peristirahatan terakhir orang yang ia cintai? Ziarah, Selasa 21 April 2020, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. TVRI, media pemersatu bangsa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Pengantar berbuka puasa, kami sajikan tausiah penyejuk hati bersama Kiai Haji Dasat Latif. Dari semua bulan yang ada Allah hadirkan 12, Ramadan yang paling banyak namanya. Kultur hadir setiap hari menjelang azan maghrib selama Ramadan. Tapi Anda sesat ketika Anda tidak membuka Al-Quran. TVRI, media pemersatu bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Saya masih bersama Pak Khoirizi, Direktur Bina Haji Kementerian Agama, kemudian Kang Aceh Hasan Sazili, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Pak Khoirizi, bagaimana kita melihat kondisi terbaru misalnya ada skenario kemungkinan misalnya pembatalan. Akhirnya kabarnya pemerintah sudah ada kebijakan bahwa sebagian dana dari para jamaah bisa dikembalikan. Boleh didetilkan kebijakan ini, Pak? Baik, tentu kita semua berharap penyelenggaraan haji tahun 2020 ini tetap berjalan. Amin. Maka itu
pelunasan terus kita lakukan. Tetapi apabila di kemudian hari terjadi yang tidak kita inginkan, maka jemaah haji yang sudah melunas dapat mengambil kembali uang pelunasannya. Dan dia akan menjadi prioritas pertama untuk berangkat tahun 2021 nanti. Kenapa itu bisa dilakukan? Karena undang-undang kita mengatakan bahwa pemberangkatan jemaah menggunakan peskam pesep. Siapa yang mendaftar duluan berangkat duluan, daftar belakangan, maka dia akan daftar berangkat belakangan. Terjadi persoalan COVID ini kan bergeser ya. Maka itu nanti semuanya akan bergeser. Sekali lagi, jemaah dapat mengambil kembali uang setoran awalnya, uang setoran lunasnya, bukan setoran awalnya. Uang setoran lunas. Dia akan menjadi daftar tunggu bank pertama untuk berangkat 2021. Baik. Kang Aceh, saya minta tanggapan dari Kang Aceh soal pengelolaan dana ibadah haji ini. Ini kan memang harus kita detilkan karena hoax juga ada di mana-mana. Misalnya akhirnya ada juga hoax bilang ini akan dananya nanti bisa dipakai untuk penanganan COVID dan yang lain-lain. Ini kan saya rasa harus dijelaskan kepada masyarakat. Kang Aceh ada tanggapan soal dana haji ini, Kang? Setidaknya 3 ya. Pertama, dana yang berasal dari setoran pelunasan ya. Yang kedua adalah dana setoran awal yang sekarang ini dikelola oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Dan yang ketiga adalah dana yang berasal dari APBN untuk penyelenggaraan ibadah haji, terutama untuk membiayai petugas. Ya. Nah, kami pastikan bahwa dana yang berasal dari setoran jemaah haji, baik itu setoran awal maupun setoran pelunasan, saya kira itu tidak akan diganggu-gugat. Ya. Terutama kalau yang kedua, dana setoran haji, setoran awal itu aman. Yang sekarang ini seluruh jamaah haji Indonesia, data yang kami terima dari BPKH, itu 136 triliun aman, sangat aman. Ya, dan tidak digunakan untuk apapun, tetapi memang diinvestasikan oleh BPKH. Sementara untuk dana setoran pelunasan, kalau memang sudah lunas, tadi Pak Khairiji menyatakan bahwa itu bisa diambil kalau memang jamaah ingin mengambilnya kembali. Nah, tetapi untuk dana yang berasal dari APBN, ya, itu memang kami di dalam rapat Komisi 8 dengan Dirjen Haji menyatakan bahwa kalau sudah ada keputusan bahwa dana APBN untuk penyelenggaraan ibadah haji itu misalnya hajinya dibatalkan, maka tentu ini bisa dialokasikan untuk kepentingan COVID-19. Karena dana ini berasal dari APBN. Jadi kami tegaskan bahwa dana haji itu sama sekali tidak dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Itu sepenuhnya aman dan tidak diutak-atik untuk kepentingan-kepentingan yang lain, termasuk untuk COVID-19 dan juga termasuk untuk kepentingan-kepentingan misalnya pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Nah, jadi Mas Imam, ya, ini perlu kami sampaikan kepada masyarakat, jangan sampai ada pemahaman bahwa dana haji akan dipakai untuk kepentingan COVID-19. Oke, jadi terima kasih Kang, ini jadi jelas begitu ya. Kalaupun ada realokasi itu hanya dilakukan pada dana yang berasal dari APBN dan bukan dana jamaah. APBN. Itu kuncinya ya Kang. Bukan dana jamaah. Bukan dana jamaah. Baik, saya ingin ke Pak Khairiji. Pak Khairiji, ini berkembang juga kan hoax semacam dana nanti mau dipakai buat COVID dan yang lain-lain. Saya minta juga klarifikasi dari Kementerian Agama dan nanti mohon dielaborasi apabila nanti skenario yang berjalan adalah skenario yang memungkinkan pengembalian dana setoran pelunasan, caranya, prosedurnya seperti apa? Silakan, Pak Khairiji. Baik, terima kasih. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Aceh tadi, bahwa dana haji itu kan sekarang sudah dikelola oleh BPKH.
ketika nanti ada pengembalian atau jemaah akan berminat untuk mengambil uang setoran lunasnya, maka nanti Kementerian Agama akan meneruskan itu ke BPKH untuk segera mentransfer kembali uang jemaah itu ke rekening yang bersangkutan. Nah, itu yang kita lakukan ketika nanti harapan kita untuk haji tahun 2020 ini tidak terselenggara, maka sekali lagi apa yang disampaikan oleh Pak Aceh tadi, pemerintah akan mengembalikan uang yang dibutuhkan oleh jemaah. Baik. Baik, Pak Khoirzi, sekarang saya balik lagi sedikit ke skenario yang awal, misalnya ini berlangsung. Karena saya melihat salah satu tahapan kan manasik begitu ya, agar jamaah tahu rukun, syarat, dan dilakukan secara teratur. Manasik ini juga kabarnya Kementerian Agama tetap melakukan tapi caranya online, agar tetap ada suasana persiapan yang teratur begitu. Boleh dijelaskan Pak Khoirzi sejauh ini seperti apa model yang sudah diterapkan? Pertama, kita sudah selama ini menjalankan manasik sepanjang tahun. Alhamdulillah semua kabupaten, KUA, Kementerian Agama telah melakukan itu. Nah, ketika terjadi masalah COVID-19, kita merubah skenario itu dengan menggunakan sistem online. Bahkan kita memanfaatkan media massa yang ada. Sebagian besar kawan-kawan di provinsi sudah melakukan manasik secara online di wilayahnya masing-masing. Dan Kementerian Agama Pusat, hari ini kami sudah melakukan manasik atau memasukkan materi manasik itu ke dalam web kita, sehingga nanti jemaah dapat mengikuti beberapa materi yang kita siapkan di dalam web Kementerian Agama. Yang selanjutnya, dalam waktu dekat juga kita akan melakukan manasik secara online melalui visual yang akan kita ambil dari beberapa narasumber. Ini sedang kita lakukan persiapan-persiapannya untuk kita melakukan rekaman-rekaman gambar kepada beberapa narasumber yang sudah kita siapkan. Baik, sekarang saya ingin ke Kang Aceh. Kang Aceh, kalau memang kondisinya saat ini kami melihat masih ada semacam persiapan, mana tahu skenario yang berjalan adalah skenario keberangkatan. Tanpa ada COVID-19, melaksanakan ibadah haji adalah tantangan tersendiri. Indonesia adalah negara dengan jumlah jamaah haji terbesar, saya rasa 200.000 lebih begitu, dan salah satu yang terbaik saya rasa di dunia pengelolaan ibadah hajinya, sehingga banyak pihak memuji dan seterusnya. Apa yang kira-kira perlu kita perhatikan bersama, Kang? Apabila memang tiba-tiba COVID ini bisa ditanggulangi, tiba-tiba semua ini harus berjalan seperti biasa. Kadang-kadang koordinasi itu kalimat yang mudah tetapi praktiknya tidak sederhana gitu. Apa yang perlu menjadi catatan, Kang? Ya, tentu kita semua berharap ya agar pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 ini berjalan secara normal. Oleh karena itu saya memberikan satu keinginan kepada angkatan jemaah haji dengan tanpa tadi ya, kita tidak ingin bahwa misalnya calon jemaah haji kita tertular COVID-19. Sebagaimana yang kita tahu, kemungkinan tanggal 25 akan diselenggarakan pemberangkatan yang pertama. Tentu kita tahu bahwa menurut kesehatan 14 hari sebelum pemberangkatan kan sudah seharusnya mereka dites COVID dulu. Jadi kalau asumsinya tanggal 25 Juni, maka saya kira pertengahan Juni atau setelah Lebaran itu kan semua sudah seharusnya proses COVID ini sudah dites, entah itu melalui swab atau melalui rapid test. Tapi itu harus diutamakan oleh kita. Nah, oleh karena itu maka saya selalu menyampaikan di dalam berbagai kesempatan bahwa kepastian soal penyelenggaraan ibadah haji setidaknya ini
ya paling lambat pertengahan Ramadan sudah harus ada kepastian. Kenapa? Karena kita harus jauh-jauh hari mempersiapkan, terutama saya kira soal kondisi kesehatan dari para calon jemaah haji. Itu penting sekali. Ya. Nah, kalau misalnya kita tidak ada space waktu, misalnya tiba-tiba setelah Lebaran jemaah haji kita dinyatakan bahwa kita berangkat secara normal, kan mesti ada kepastian soal kesehatan jemaah haji kita, apa mereka memang positif atau negatif soal COVID-19 ini. Ya, menarik. Dan saya berpikir menurut saya kalau misalnya ada dan ini kita berdoa, naudzubillah min dzalik ya tentu ya, calon jemaah haji kita misalnya tertular COVID-19, dan itu sangat mungkin terjadi ya, karena kan kita tahu bahwa seseorang yang terkena simptom positif COVID-19 kadang-kadang dia terlihat sehat, padahal dia bisa saja tertular begitu. Nah, ini pasti oleh pihak jamaah haji di Arab Saudi, itu pasti mereka akan ditolak karena tidak mau nanti akan menularkan kepada calon jemaah haji lainnya gitu. Jadi oleh karena itu menurut saya memang harus dipastikan terlebih dahulu ya, para calon jemaah haji Indonesia ini betul-betul memang mereka bebas dari COVID-19, dan jangan sampai juga selama di Tanah Suci itu tertular oleh wabah COVID dari negara-negara yang lain. Jadi saya selalu mengutamakan bahwa hifdun nafas ya, melindungi diri itu harus lebih kita utamakan gitu, agar jemaah haji Indonesia memang betul-betul terbebas dari COVID-19 yang melanda dunia saat ini. Gitu, Mas Imam. Baik Kang Aceh. Kami juga membaca ada artikel, tentu kesahihannya harus kita cek. Kabarnya Kementerian Haji Arab Saudi sempat secara implisit bilang kita akan melindungi seluruh jamaah haji dari seluruh dunia. Secara implisit jangan-jangan ini ada artinya begitu ya. Oke. Itulah yang saya bilang Mas Imam ya, bahwa ketika pemerintah Arab Saudi untuk menunda dulu pembayaran uang muka ya, itu kan artinya sebetulnya proses normal pelaksanaan ibadah haji itu kan penuh tanda tanya. Dan oleh karena itu saya kira memang dari sejak awal kita juga harus justru mempersiapkan dari pihak Indonesianya, terutama dari aspek kesehatan para calon jemaah haji kita dan termasuk penanganan yang terjadi di Indonesia. Jangan sampai puncak COVID-19 kita juga tidak siap nanti untuk memberangkatkan calon jemaah haji kita. Baik, saya terakhir ingin ke Pak Khoirizi. Pak Khoirizi, terakhir apa yang ingin diungkapkan kepada masyarakat, kepada publik yang menyaksikan acara ini? Baik, kami berharap kepada masyarakat, di samping mengikuti arahan-arahan dari Kementerian Kesehatan, tentu masyarakat juga harus menjaga kesehatan pribadinya. Dan harus menyadari, mengukur diri. Kalau memang kondisinya merasa tidak begitu fit untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini, tentu bisa mempertimbangkan untuk menunda. Karena kondisi kita sekarang ini, kondisi dalam suasana COVID ini, tentu memerlukan fisik yang prima, kondisi kesehatan yang mapan. Maka itu yang tahu persoalan fisik dan kesehatan jemaah itu, tentu jemaah itu sendiri. Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada jemaah sehingga bisa melaksanakan ibadahnya dengan sempurna dan maksimal sesuai dengan syariat-syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Baik, Pak Khoirizi, terima kasih. Kang Aceh, terima kasih sudah berkenan kami hubungi, memberikan banyak keterangan. Kita berharap skenario yang terbaik yang terjadi untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi, Kang Aceh, Pak Khoirizi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Bicara akan kembali dengan 2 orang narasumber yang lain. Tetaplah bersama kami.
Bulan suci penuh berkah kembali tiba. Waktu yang tepat menyucikan diri dari segala dosa. Saksikan konser Marhaban Ya Ramadan bersama saya Dewi Gita. Bersama saya Lucky Octavian. Bersama saya Rina Fahlevi. Dan saya Tengku Fajri, tentunya hanya di TVRI. Media Pemersatu Bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Mari kita sama-sama sucikan hati, damaikan jiwa di bulan yang penuh barakah. Dan menemani malam hari Anda dengan lantunan syair penyejuk kalbu. Saksikan konser Ramadan Mensucikan Hati bersama saya Ali Zainal dan juga saya Marsha di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Masih bersama kami di Indonesia Bicara, topiknya adalah bagaimana penyelenggaraan ibadah haji di tengah pandemi. Kita saat ini telah terhubung dengan dua orang narasumber selanjutnya. Yang pertama ada Pak Amir Syah Tambunan, beliau adalah Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia. Langsung saja saya sapa, Pak Amir Syah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Amir? Sehat ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Mirsa, kita akan berdiskusi bertiga. Bersama saya juga ada Pak Sunandar, akademisi Fitkom dari UIN Jakarta. Pak Sunandar, Assalamualaikum. Baik. Sekarang pertama-tama saya ingin ke MUI dulu. Pak Mirsa, kondisi pandemi ini tidak mudah bagi semua pihak. Bagi Arab Saudi juga saya rasa tidak mudah. Tetapi kalau bagi jamaah atau calon jamaah haji Indonesia juga saya rasa juga tidak mudah menerima kenyataan ini, bahwa bukan tidak mungkin pilihan tersulit akan diambil, misalnya penyelenggaraan ibadah haji belum bisa dilakukan, misal, walaupun ini belum ada kepastian dari pihak Arab Saudi. Bagaimana sih Pak Amir baiknya kita para calon jamaah melihat situasi ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa TVRI dimanapun Bapak Ibu Saudaraku berada, saya pertama sekali menyampaikan apresiasi atas siaran televisi ke seluruh Indonesia. Dan yang kedua, di tengah keprihatinan saya mengucapkan turut berduka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saudara-saudara kita banyak yang telah mendahului kita. Semoga amal ibadahnya diterima Allah. Dan bagi petugas dokter sebagai ujung tombak, bisa sebagai orang terdepan, mudah-mudahan yang wafat mati syahid. Selanjutnya, saya menyampaikan dua hal dalam hal ketika kita melihat wabah corona yang sangat mengkhawatirkan semua pihak di satu sisi, dan di sisi lain ada pula yang berpandangan menurut saya over confident atau overestimate ya, sangat tinggi kepercayaannya untuk bahwa kita ini bisa segera pulih. Intinya kita harus disiplin ya, harus disiplin, social distancing, physical distancing, hidup dengan menjaga kesehatan, kompak, disiplin, ya insya Allah virus ini akan segera diangkat oleh Allah, akan segera sirna dari permukaan bumi. Apalagi di tengah kita menyambut Ramadan, menurut hemat saya, kita berharap umat Islam Indonesia juga harus disiplin. Tetap sholat taraweh di rumah, dan di rumah kita bisa beribadah yang sama nilai pahalanya kalau kita juga ke masjid. Tapi intinya harus disiplin. Begitu Mas Imam. Baik.
kalau tidak disiplin, nah ini yang mengkhawatirkan kita, yaitu saya banyak berdiskusi dengan teman-teman yang dalam skala global, internasional, Indonesia dibandingkan negara-negara lain, ya negara maju, tapi dalam tanda petik banyak menyerah, mengalami kegagalan ya dalam tanda petik. Indonesia kita yang sedang negara berkembang, ya kalau kita tidak disiplin, tidak kompak, tidak bersama-sama mengatasi, ini akan sangat mengkhawatirkan kita semua. Oleh karena itu, menjelang musim haji, Mas Imam, kita berharap bahwa virus corona ini bisa segera diangkat Allah. Amin. Dan dalam konteks haji, ini merupakan panggilan suci dalam surah Ali Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji itu kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Kewajiban ini menurut Ibnu Katsir yaitu kewajiban yang mutlak, ya dikerjakan oleh umat manusia tentu yang memenuhi panggilan sebagai orang yang beriman. Tetapi ada syaratnya di situ. Man istata'a ilaihi sabila, ada istita'ah. Istita'ah ini ada banyak persyaratan. Ada bidang finansial sehingga sanggup berangkat. Yang kedua, istita'ah di bidang kesehatan. Nah, bidang kesehatan ini tentu bukan lagi hanya kesehatan individu, tetapi sudah menjadi kesehatan yang kolektif, yaitu kesehatan lingkungan, kesehatan dunia, dan kesehatan secara keseluruhan. Nah, ini yang menjadi persoalan kita sekarang, Mas Imam. Bagaimana kesehatan global dan kesehatan di tingkat lokal, nasional, ini bisa segera terwujud. Lagi-lagi saya ingin mengatakan harus kompak, disiplin. Kalau kita ikutin aturan protokol medis, insya Allah menurut logika akal sehat, ya pandemi ini akan segera berlalu. Amin. Tetapi kalau kita sebaliknya secara ikhtiari tidak secara disiplin, ada yang memperkirakan 2021, ya ini akan terus sampai ke desa-desa. Nah ini yang kita khawatir. Baik. Tapi atas semua ini kita optimis, ya sebagai orang beriman. Ya. Gitu Mas Imam. Baik Pak Amir. Kita harus tetap disiplin, kita harus tetap optimis. Apapun skenario yang berjalan, mari kita berprasangka baik terhadap takdir Allah. Mungkin sementara kesimpulan di situ ya. Begitu. Kita lanjutkan, kita jeda dulu. Setelah jeda saya ke Pak Sunandar. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Yuk, lindungi diri Anda dari bahaya COVID-19. Caranya mudah. Unduh aplikasi Peduli Lindungi dari Play Store untuk handphone Android dan App Store untuk iPhone. Aplikasi ini dikembangkan untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19. Dengan mengandalkan kepedulian dan partisipasi masyarakat, saling membagikan data lokasinya saat bepergian, agar penelusuran riwayat kontak penderita COVID-19 dapat dilakukan. Aplikasi ini juga memberitahu jika posisi Anda terdeteksi berada di zona merah, sehingga Anda bisa dengan segera menghindari atau menjauhi lokasi tersebut. Selain itu, aplikasi ini juga menginformasikan kepada Anda jika di sekitar Anda ada ODP atau orang dalam pemantauan dan PDP, pasien dalam pengawasan. Yuk, unduh aplikasi Peduli Lindungi. Dipersembahkan oleh
Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Sekarang saya langsung ke Pak Sunandar. Pak Sunandar, dengan kondisi saat ini, dengan kondisi dunia yang saat ini tidak mudah menghadapi pandemi COVID-19, apa kira-kira pandangan Pak Sunandar terkait misalnya pilihan kebijakan pemerintah? Sejauh ini masih ada 3 skenario, bahwa misalnya skenario pertama tetap jalan, kedua jalan dengan pembatasan, ketiga misalnya apabila sudah ada ketetapan tertentu dari Arab Saudi misalnya terpaksa membatalkan, akan mungkin ditunda untuk tahun selanjutnya. Kemudian bagaimana sikap jamaah harusnya melihat ini, Pak Sunandar? Baik, terima kasih Pak Imam Piono. Dan pertama saya seperti Pak Amir Syah sambutan, apresiasi adanya dengan tema ini. Assalamualaikum Pak Imam, Pak Sunandar. Dua, salam takzim saya untuk Pak Feriji Irbina, Kementerian Humas. Iya, juga Aceh Haji ya, Wakil Komisi 8 DPR RI. Baik, apa yang sedang terjadi, adanya wabah corona, sesungguhnya bukan sesuatu yang aneh, kan ternyata pihak ya membatalkan haji karena kalau coba kita bicara tentang pelaksanaan ibadah haji sudah terjadi 4 kali tidak dilakukan haji. Tentu di Mekah, Madinah ya pernah menyatakan ibadah itu sebanyak 40 kali, dan berapa bisa saya jelaskan dalam konteks sejarah. Yang pertama Komitah, yakni pimpinan Komitah, salah satu seksi Islamiyah, dia membunuh jamaah haji dan kemudian mengambil Hajar Aswad. Kemudian batu ini dikirim setelah 2 tahun kemudian. Yang kedua, pernah terjadi pelisihan Bani Abid tahun 1983, juga tahun 1957 Induk Hijaz haji selama 8 Muslimin dari Irak berhaji, dan tahun 1957 penduduk Hijaz juga berlakukan larangan sama, tidak boleh melaksanakan ibadah haji. Lalu terjadi wabah tahun 1914, sekitar 8.000 korban meninggal dunia akibat wabah tersebut yang membuat Ka'bah ditutup untuk sementara. Lalu tahun 1937 wabah epidemi kolera, tahun 1946 juga Ka'bah tutup karena epidemi ini dan wabah kolera yang membuat tidak ada ibadah haji. Nah, hal ini juga terjadi pada tahun 1800 dan 1883. Selanjutnya 1808 epidemi kembali terjadi yang menyebabkan Hijaz semuanya fungsi ke Mesir. Lalu tahun 1864 1.000 negara meninggal karena wabah yang bahaya. Itu karantina diberikan dengan ban dokter yang dikirim. Kemudian tahun 1909 juga kematian kolera. Jumlah kematian kolera pada tahun 1992 makin buruk harinya. Saat itu mayat seperti yang sekarang kita lihat ya, Ekuador. Agak lebih singkat, Pak. Mana peti mati di mana di lapangan jalan sampai malahan tidak bisa menangani mereka di korban corona ini. Terjadi di Brooklyn, di Spanyol, di Italia, itu luar biasa. Itu terjadi pada zaman. Lalu tahun 1995 terjadi wabah, yakni yang mirip demam tipis atau disentri, ya, terindikasi tifoid dari selanjutnya 1987 wabah ini menyerang Arab. Mohon lebih singkat, Pak. Haji ditutup. Saat itu sebanyak 10 jamaah haji terinfeksi, dan sekarang 2020 akan siklus setahun juga terjadi wabah virus. Nah, lalu bagaimana sikap jamaah haji dengan adanya ini? Tadi sudah disampaikan ada 3 pilihan ya, apakah dilakukan. Tapi kan info dari Kementerian Haji di Arabia bisa didapat April. Kalau saya melihat perkembangan, Kementerian Agama Republik itu sudah sangat terlatih, ya, menangani lebih dari 1.000 jamaah, semuanya beres. Dari segi
transportasinya, ya, akomodasinya, konsumsinya terlatih. Karena itu dengan waktu 5 hari Pak Sunandar dilaksanakan. Lalu jamaah haji ini. Baik, Pak Sunandar, saya harus potong sebentar. Kita jeda dulu. Nanti setelah jeda saya akan persilakan Pak Sunandar melanjutkan. Tetaplah bersama kami. Al-amru bil ma'ruf, menyerukan kepada kebaikan. Kita saling berpesan soal kebaikan. Sekaligus wan nahyu 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Otak kita ini kalau ada sesuatu yang menyenangkan, dia akan dengan serta-merta dia minta diulang lagi, dia minta diulang lagi. Biarkanlah orang-orang zalim ini saling bertengkar. Dan jauhkanlah kami daripada cengkeraman orang-orang zalim ini agar kami selamat. Para pemirsa yang budiman, kita dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, acara rutin yang bertajuk Dialog Ramadan bersama saya, Emdin Syamsuddin, ini bisa berlangsung lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, ini segmen terakhir kami. Saya langsung persilakan Pak Sunandar, waktunya sangat terbatas Pak, waktu saya tinggal 3 menit, mungkin 1 menit lagi, kurang lebih apa yang perlu menjadi catatan akhir Pak Sunandar. Nanti saya akan persilakan Pak Amir, saya juga memberikan semacam kata penutup sebelum kita menyudahi diskusi. Pak Sunandar, silakan Pak, silakan dilanjutkan. Saya melihat bahwa Kementerian Agama sudah sangat siap andaikan diberlakukan penyelenggaraan haji. Ya, karena memang sudah latih. Yang kedua, di segi jamaah tetap mengikuti apa yang akan diinformasikan perkembangan dari Kementerian Agama atau dari pemerintah. Hanya 2 hal. Saya sambut baik apa yang menjadi itikat baik dari Kementerian Agama, yakni andaikan terjadi maka uang haji dikembalikan ke jamaah. Ini hal yang luar biasa. Maka kalau dikaitkan dengan hulu fi'li labik, salah sesuatu yang hendak kalau dibalik tepat. Hikmah pertama di jamaah ini adalah niat sudah dapat utama. Yang kedua, adanya krisis ekonomi ini ketika dikembalikan, maka itu jadi sesuatu yang berarti karena biaya jamaah haji itu jadi adalah biaya memang segitunya. Maka dengan adanya krisis ekonomi ini karena susah, maka itu menjadi berkat bagi jamaah. 2 keuntungan bagi jamaah, pertama pahalanya sudah dapat, yang kedua ada pengembalian biaya tadi. Baik Pak Sunandar, terima kasih. Terakhir Pak Amir Syah, apa yang ingin menjadi harapan atau pesan kepada para jamaah yang menyaksikan acara ini? Ya, jadi apapun kesimpulan dari pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia, tentu saja jamaah haji akan menerima dengan lapang dada, sabar dan tabah, karena ini musibah yang satu negara pun tidak ada yang menginginkan. Tetapi harus dijelaskan kepada para jamaah haji, seperti yang disebut oleh Ustadz Sunandar tadi, apakah ini uangnya akan dikembalikan ataukah ditunda tahun depan. Nah, ini kan sesuatu yang harus dibicarakan secara lebih cermat, lebih hati-hati ya, supaya pemerintah Arab Saudi dan Indonesia yang sekarang ini tahap persiapannya berjalan masih sesuai dengan kondisi yang normal. Tetapi poin yang kedua, ketika kondisi belum normal atau masih kondisi darurat karena COVID-19, maka ini yang saya katakan tadi, kita harus terima dengan lapang dada, sabar, semua ini ada hikmahnya. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsir wa may yazakkaru illa ulul albab. Ada rahasia Allah diberikan kepada manusia, sebuah hikmah
Tapi ingatlah, hikmah itu hanya dirasakan manfaatnya oleh orang-orang yang ulul albab. Ulul albab itu adalah orang yang punyai kekuatan iman dan akal pikiran yang secara bersama-sama untuk memahami ayat-ayat Allah. Baik. Saya kira itu Mas Imam. Baik, Pak Emir Syekh Tambunan, terima kasih sudah memberikan banyak pandangan, tausiah. Kemudian Pak Sunandar, terima kasih sudah memberikan pandangan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa memahami pesan-pesan di balik peristiwa yang disampaikan Allah kepada kita semua. Terima kasih, jazakumullah khairan untuk bapak-bapak sekalian. Ini akhir dari Indonesia Bicara. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Imam Priyono, selamat malam, sampai jumpa. Good luck.